Iya, itu Ya. tadi video yang sangat menginspirasi. Ya, itu esensinya kita berkumpul pagi hari ini. Betul. Dan langsung saja, karena saya penasaran, ada beberapa yang mungkin memberikan komentar, oh iya dong, karena dia punya privilege. Karena dia pewaris, kalau saya merintis misalnya Oke, gitu. iya, Ya kan? iya. Gimana kalau kita bahas itu Reza? Baik, Pagi ini langsung ya. aja kita bahas ya. The Privilege bersama The Reza. Privilege. Oke, sebelum kita memulai sesi ini, saya ingin tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Mana semangatnya? Kita akan memulai sesi pertama kita hari ini, The Privilege. Kalau bicara privilege, saya juga termasuk golongan ada. Ada aja masalahnya ya. Jadi tidak salah terlahir dalam kenyamanan. Yang penting adalah apa yang kita lakukan dengan itu. Generasi pewaris hari ini bukan hanya mewarisi nama besar, tapi juga moral untuk membuat perubahan yang berarti. Inilah sesi tentang transformasi warisan menjadi tanggung jawab. Tentang bagaimana privilege bukan sekedar anugerah, tapi panggilan untuk berbuat lebih. Dan hari ini kita akan belajar dari 3 sosok inspiratif yang masing-masing lahir dari latar keluarga besar dan berpengaruh, namun memilih untuk berjalan dengan makna dan misi mereka sendiri. Langsung saja kita undang narasumber kita di sesi yang pertama ini. Yang pertama adalah Peter Scherer selaku CEO Wahyu. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Dan selanjutnya kami undang untuk naik ke atas panggung Inaya Wahid selaku pekerja seni pegiat isu kemanusiaan. Kami persilakan kepada Mbak Inaya untuk naik ke atas panggung. Oke, tampaknya menyusul ya. Dan nanti juga akan bergabung Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara 10. Sekali lagi selamat datang di Young Indonesia Festival 2025. Dan sambil menunggu 2 narasumber kita yang akan segera menyusul, bagaimana kalau kita ngobrol langsung dengan Ko Peter. Apa kabar Ko Peter? Baik, terima kasih. Apa kabar masnya? Saya sehat. Sehat. Dan saya masih waras. Iya. Bagus, harus selalu waras. Oh begitu ya? Iya. Kenapa harus selalu waras? Hah? Harus selalu waras karena supaya kita selalu di mana ada jiwa yang sehat gitu, kita bisa berkontribusi lebih banyak. Oke, nah Ko Peter ini adalah salah satu sosok yang punya privilege. Katanya seperti itu. Gitu ya? Memang sudah terlahir kaya dari dulu? Dibilang kaya sih enggak ya, cukup lah ya. Ah masa? Cukup ya. Seberapa cukup? Kalau sebenarnya yang saya rasakan sebagai orang yang mendapat privilege ya, bukan dari segi kekayaan sih. Karena banyak bilang privilege itu kan kayak kekayaan, nama besar gitu ya, keturunan. Privilege yang saya dapatkan justru lebih dari kekayaan materi. Oke. Kekayaan nilai dari sebuah manusia sebenarnya. Itu buat saya itu sebuah privilege. Di mana saya punya orang tua yang mengajarkan banyak hal yang bernilai bagi saya. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Yang kedua, apa kabar Kanjeng Gusti? Selamat datang, silahkan duduk. Wah, sudah bergabung dengan kita Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara 10. Nah, iya. Tadi Ko Peter sudah menyampaikan sepatah 2 patah kata ya tentang makna sebuah privilege dari kehidupan masa kecil hingga akhirnya membentuk Ko Peter sampai sekarang ini. Betul. Banyak ujian ya, Ko ya? Banyak ujian lebih tepatnya sebenarnya.
Jadi sebenarnya saya lahir dari keluarga yang cukup dalam arti orang tua saya memberikan saya apa yang saya butuhkan gitu. Tapi kalau misalnya dari segi kekayaan sebenarnya saya lahir dari keluarga yang gangnya kecil sebenarnya. Jadi di keluarga sederhana, tapi saya bersyukur keluarga saya memberikan saya kekayaan dari segi nilai spiritual yang cukup baik. Buat saya itu jauh lebih bernilai dibanding kekayaan yang materi yang mungkin dalam waktu singkat bisa hilang. Tapi kekayaan dari sisi spiritual, nilai itu yang membuat saya tidak akan pernah hilang sebenarnya. Jadi saya masih ingat ajaran-ajaran dari orang tua saya yang membuat saya bisa sampai hari ini sebenarnya. Ya. Nah contohnya misalkan kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi diri sendiri. Jadi bagaimana kita bisa belajar untuk menolong orang lain, mengasihani orang lain, mengasihi orang lain. Ya. Buat saya itu ajaran yang sebuah privilege ya. Mungkin di saat orang tua lain yang mungkin sibuk dengan kerjaan, tidak sempat mengajarkan anak-anaknya sebuah nilai, atau bahkan ada juga orang tua yang mungkin memberikan contoh yang salah gitu ya, teladan yang kurang baik. Saya bersyukur saya mendapat privilege dibesarkan di lingkungan orang tua yang mengajarkan nilai-nilai yang sehat gitu. Nah harapan saya kenapa saya mau join Jong Indonesia Festival ini karena saya tahu suatu saat orang-orang yang duduk di sini, pemuda-pemudi yang duduk di sini, suatu saat akan menjadi orang tua, betul ya? Ya. Nah orang tua inilah yang saya berharap mereka bisa membesarkan anak-anaknya dengan nilai-nilai yang baik juga. Baik, dan langsung saja kita undang narasumber kita yang selanjutnya, Inaya Wahid selaku pekerja seni dan juga pegiat isu kemanusiaan. Kami persilakan. Apa kabar Mbak Inaya? Silahkan duduk. Iya, sudah lengkap. Ketiga narasumber kita di sini sudah bergabung Ini tinggi semua. Banget. Tinggi banget ya? Kamu tahu aku butuh kedudukan tinggi ya? Bisa diturunin gak sih nih? Oh nggak bisa, udah saya pegangin deh. Gak bisa. Bisa nggak? Karena kami semua memang butuh kedudukan yang tinggi. Oh iya, masuk tuh ya. Boleh tepuk tangannya. Baru juga masuk udah bikin deg-degan aja. Biasanya situ ya yang bikin deg-degan. Au. Oke, langsung saya ke Kanjeng Gusti Bre. Nah, bagaimana sih kita memaknai Sumpah Pemuda untuk zaman now, ya? Apakah masih relevan Sumpah Pemuda dengan perkembangan teknologi yang sangat signifikan sekarang? Ya, terima kasih Mas. Selamat pagi semuanya teman-teman di Jakarta, Bapak Ibu yang saya cintai. Senang bisa berada di Jakarta hari ini Mas. Terima kasih Metro juga untuk undangannya. Sumpah Pemuda ya Mas ya. Menurut saya ya Sumpah Pemuda memang sudah mungkin hampir 100 tahun lalu ya sekarang ya. Tapi kalaupun kita melihat ke masa lalu, setiap hal yang terjadi di masa lalu untuk saya, untuk Mangkunegaran itu adalah suatu pijakan, suatu pelajaran untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Itu prinsip kami di Mangkunegaran, itu prinsip saya sebagai seorang pribadi. Jadi setiap hal di masa lalu adik-adik, saya rasa pentingnya belajar sejarah itu, mengetahui sejarah adalah supaya kita tahu kita bermula dari mana dan akan bermuara kemana. Begitu. Jadi Sumpah Pemuda hari ini menurut saya sebagai konteks persatuan, Sumpah Pemuda untuk saya konteks besarnya adalah tentang persatuan. Ya Mas, dan kalau kita bicara di konteks hari ini, persatuan itu adalah untuk saya adalah suatu fondasi untuk berkembangnya suatu individu, suatu komunitas, suatu kawasan maupun juga suatu bangsa kalau kita bicara besarnya ya. Dalam konteks hari ini persatuan untuk saya itu apa? Ya persatuan itu untuk saya dimulai dari kita menghargai diri sendiri, kita menghargai orang lain. Tapi kalau kita melihat gambaran lebih besar teman-teman, dan ini yang kita coba untuk lakukan di Mangkunegaran. Bagaimana kita bisa melihat kehidupan kita itu menjadi sesuatu yang melihat gambaran besar gitu Mas. Gambaran besar itu untuk saya apa? Ya ketika kita bisa melihat suatu tujuan dan mencapai tujuan itu memang untuk kepentingan bersama gitu. Kepentingan bersama saya juga yakin teman-teman bahwa kepentingan bersama itu hanya bisa dicapai dengan usaha bersama. Ya. Usaha bersama artinya untuk saya adalah bagaimana
kita dengan segala sesuatu keputusan, tindakan yang kita lakukan sebagai seorang pribadi, kita melakukan itu bukan untuk diri kita sendiri. Tapi kita melakukan itu untuk lingkungan kita. Untuk lingkungan kita sebagai seorang anak muda pasti mencapai tujuannya lebih lama. Apalagi kalau kita punya suatu keinginan, pasti nyampainya lebih lama. Butuh proses. Butuh proses, butuh waktu. Tapi segala sesuatu di hidup saya percaya bahwa sesuatu yang instan pasti juga akan instan selesai, tapi segala sesuatu yang panjang juga pasti akan lebih sustain juga gitu. Makanya di Mangkunegaran tiap hari kita bicara soal budaya, kita mengelola budaya, budaya itu udah pasti menghidupkan budaya Jawa, menjadikan budaya Jawa menjadi gaya hidup dari masyarakat kita. Itu pasti proses gitu Mas. Itu nggak mungkin hari ini kita melakukan sesuatu besok langsung jadi. Itu udah pasti nggak mungkin. Itu pasti butuh waktu minimal 5-10 tahun bahkan. Tapi karena ya kita masih muda teman-teman. Kita masih muda, perjalanan masih panjang. Segala sesuatu yang kita lakukan sebisa mungkin atas dasar nilai persatuan yang ada di Sumpah Pemuda itu. Bagaimana kita mengambil langkah itu untuk kepentingan bersama. Karena kalau di panjangnya nanti semuanya bisa tercapai, saya yakin semuanya juga akan happy juga gitu Mas. Oke. Hanya soal waktu aja menurut saya gitu. Hanya soal waktu dan konsistensi pastinya. Betul. Ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Kanjeng Gusti Bre. Dan juga tadi Ko Peter juga sudah menyampaikan pendapatnya terkait dengan privilege. Nah, Mbak Inaya mendapatkan privilege sebagai anak presiden. Wih, gimana tuh rasanya tuh Mbak Inaya? Enggak, aku biasa aja. Biasa aja ya. Apa? Kenapa aku ini disuruh nanya apa? Pertanyaannya. Mbak Inaya gimana nih melihat pemuda kita di depan ini? Merasa muda lagi nggak? Merasa muda lagi. Biasanya kalau yang ada sama senior-senior yang ngerasa muda lagi. Oh gitu ya. Kalau Oke. sama teman-teman malah jadi ngerasa tua. Memaknai Sumpah Pemuda di era saat ini di mana perkembangan teknologi semakin signifikan, semakin pesat ya. Bagaimana kita harus memaknai Sumpah Pemuda di era sekarang ini, Mbak Inaya? Oke. Selamat pagi. Selamat pagi generasi strawberry. Kesel gak sih kalian digituin? Kesel ya? Kalian suka banget dibilang gitu kan? Atau enggak dibilang generasi yang tunduk? Ya kan? Generasi tunduk bukan karena di bawah rezim siapa, itu juga sih. Tapi bukan hanya itu maksudnya, tapi lebih karena tunduk terus kepalanya ya kan gitu katanya. Nah, apa kabar kalian semua? Ih, standar banget hari gini. Katanya Indonesia gelap, kalian masih baik-baik aja. Ya, jadi ini pertanyaan yang ditanyakan setiap tahun, setiap tanggal 28 Oktober. Bagaimana kita memaknai Sumpah Pemuda dalam era sekarang gitu ya. Oke, saya senang banget tadi Gusti B udah ngomongin ya itu soal persatuan. Tapi gini, saya mau mundur dulu sedikit. Kalau tadi Gusti B ngomong ketika kita bicara Sumpah Pemuda kan kita ngomongin soal persatuan ya kan? Kan selalu gitu, yang digemakan tuh selalu ini soal persatuan loh, berbeda-beda tapi satu tujuannya, ya kan? 217 ya kan? Nah, beda-beda satu tujuan. Tapi sebenarnya dia nggak muncul begitu aja teman-teman, gitu. Ini bukan sesuatu yang sebelum kita ngomongin soal persatuannya, kita mundur dulu sebentar, boleh nggak? Saya pengen ngajak teman-teman untuk mundur dulu sebentar. Bahwa si persatuan itu, bahwa si Jong Ambon, Jong Jawa, Jong Sunda, Jong Makassar, Jong manapun itu, saat itu tahun 1928 itu, dia nggak muncul, nggak kalau bahasa Prancisnya itu nggak mecutut gitu nggak. Dia nggak langsung nongol gitu aja. Sumpah Pemuda itu bukan sesuatu yang tiba-tiba yang Garex makina gitu ya, bukan sesuatu yang tiba-tiba dimunculin sama Tuhan, meletuk gitu, enggak. Dia adalah sesuatu yang diupayakan dan itu bentuknya gelombang. Artinya dia enggak tiba-tiba berdiri sendiri. Yang paling penting kalau menurut saya sebenarnya sebelum kita bicara persatuan, ketika kita bicara
Sumpah Pemuda, saya tuh selalu ingat omongannya Gus Dur. Ada yang kenal Gus Dur gak sih? Masih kenal kan ya? Kenal dong. Ya, itu dulu dia suka main di rumah saya. Orangnya baik banget, baik banget. Saya suka dikasih duit sama dia. Meskipun sayang saya nggak dikasih pekerjaan. Ya. Sayangnya. Nah, jadi Gus Dur tuh selalu ngomong gini, ketika kita bicara persatuan, pasti yang ada dalam kepala kita ini kita sama-sama. Perdamaian, ya kan? Kita nggak konflik dong, kan gitu. Kalau kita bersatu kita nggak konflik, ya kan? Nah, Gus Dur tuh selalu ngomong gini, nggak ada perdamaian tanpa keadilan. Jadi keadilan itu harus muncul sebelum perdamaian. Dan ini penting dalam konteks Indonesia hari ini. Jadi kalau kita ngomongin soal persatuan Indonesia untuk sesuatu yang lebih baik dan segala macam, kita harus mundur. Keadilannya ada apa enggak? Karena sulit kita bisa ngomongin Indonesia maju, Indonesia emas, ya kan? Kalau kita nggak dapat keadilan, kalau teman-teman nggak dapat keadilan. Makanya penting, Gus Dur tuh dia hobi banget ya belain agama lain, suku lain, ya kan? Gitu. Sampai dibilang, dia mah kafir tuh, hobinya belain yang lain gitu. Tapi itu bukan tanpa sebab. Sebabnya harus ada keadilan. Dan keadilan paling dasar adalah identitas. Dan itu yang sebenarnya muncul di 28 Oktober 1928. Bahwa persatuan itu tidak menihilkan yang lain. Tidak menihilkan identitas kita. Identitas kita kemudian jadi sesuatu yang harmoni. Kita ini Indonesia itu nggak kayak Amerika, melting pot. Enggak, kita bukan melting pot. Gitu. Kita gado-gado. Semuanya nyampur. Ada bumbunya di situ namanya Pancasila, maka dia jadi satu makanan yang harmonis. Nah, itu yang paling penting. Tapi kita sadar nih, saya lagi ngunyah kacang panjang. Oh, saya lagi makan jagungnya nih. Kadang-kadang ada tolo lebusnya gitu di situ. Nah, ini yang paling penting. Jadi identitas, representasi itu penting. Identitas itu penting untuk diakuin. Dan itu yang sepanjang saya hidup, saya belajar dari Gus Dur, sepanjang Gus Dur hidup. Iya benar. Itu saya belajar dari Gus Dur itu. Bahwa ketika kita bicara soal persatuan, kita nggak bisa ngomongin persatuan dulu kalau timpang. Kalau hubungannya toksik nih, ayo siapa di sini yang suka, yang masih punya hubungan masih di toxic relationship? Nggak ada yang ngangkat tangan. Wow, luar biasa. Ada sih, ada yang gitu, malu. Kenapa malu? Pelakunya? Hah? Enggak kan? Enggak kan? Nah, saya sering nanya, kenapa sebuah hubungan dibilang toxic relationship? Apa? Karena ego. Munculnya gimana? Kita taunya gimana itu ego? Kalau dalam toxic relationship? Hah? Menang sendiri, ya munculnya kita taunya dari mana? Jadi ada satu pihak yang dia maunya menang sendiri gitu ya. Ada lagi? Hah? Komunikasi kurang baik. Oke. Kurang pulsa kayaknya itu mah. Susah sinyal. Susah sinyal. Ada lagi? Gimana kalau manipulasi? Sering dengar kan ya, dia kan di gaslighting tuh. Ya kan? Jadi ini tadi yang ngangkat tangan toxic relationship sedikit ya, tadi beberapa. Gitu. Ya, yang setengah, yang sisanya nggak tahu emang nggak mau ngaku atau emang enggak, atau emang dalam hubungan yang sehat, atau emang adalah orang-orang yang bertanya, when ya, nggak tahu juga. Jadi nggak bisa menjawab. Nah, tapi katanya nih karena ada manipulasi, ya kan? Hari ini
data orang miskin Indonesia berubah. Bukan karena masyarakatnya jadi makin makmur, tapi karena datanya diganti, standarnya diturunkan, dinaikkan, ya kan? Gitu. Manipulasi nggak tuh? Di gaslighting, ya kan? Kalau kamu tertib, kalau kamu demonya tertib, kamu nggak akan diapa-apain. Ancaman nggak tuh? Jadi kalau saya tanya siapa yang saat ini masih di toxic relationship? Jeng jeng, langsung banyak yang ngangkat tangan. Karena toxic relationship nggak hanya di pasangan, di negara juga ada. Salah satunya karena nggak diakuin. Karena apapun yang muncul nggak dianggap, diinvalidasi, bahkan ditekan. Nah, kalau kita bicara Indonesia hari ini, maka kita yang punya perbedaan ini, punya identitas masing-masing ini, mungkin perlu sadar setiap Indonesia dulu waktu 28 Oktober 1928 mereka bilang kita gabung yuk. Karena ternyata setiap jong ini punya kekuatannya sendiri. Dan ini kita satukan. Dan ini penting hari ini kita menyatukan identitas kita sama-sama supaya kita mencapai masyarakat Indonesia yang adil. Karena di situ jalan menuju Indonesia emas. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Inaya. Wow. Walaupun tadi belum kejawab ya gimana rasanya jadi anak presiden. Ya, ngeri sedap. Yang penting pernah dikasih duit langsung sama presiden loh. Iya, benar. Duit negara tuh, duit rakyat. Fasilitas gimana? Pakai patwal nggak? Tot wuk. Nah ini juga menarik ya, karena sebenarnya fasilitas itu kayak hari ini ibu saya pakai fasilitas itu. Bukan karena keinginan, tapi karena itu adalah peraturan dari negara. Ibu saya ketika dibilang, dulu sebenarnya nggak ada tuh, fasilitas itu nggak ada. Terus tiba-tiba ada satu presiden yang bilang, kita ganti deh nih peraturannya ya, sekarang mantan kepala negara dan dan istrinya juga berhak mendapatkan fasilitas itu gitu. Karena kebetulan waktu itu kepala negara itu mau lengser. Nah waktu itu terus kemudian ibu saya menolak. Ibu saya menolak karena dua alasan. Karena satu itu penggunaan uang negara. Ibu saya bilang gak lucu, masa saya main ke rumah cucu aja pakai duit negara. Gitu. Yang kedua karena satu hal yang menjadi yang dikenal oleh publik tentang Gus Dur itu adalah karena kedekatannya karena dia sangat reachable. Gitu. Jadi kayak ya udah kita bisa aja ketemu di mana gitu, di sebelahan gitu. Nah, kalau ada pengawalan kemudian itu menjadi sangat jauh. Makanya Mbak-mbak, Mas-mas hari ini jangan heran kalau kita susah banget menggapai para pejabat itu karena memang sengaja dibuat unreachable. Gitu. Nah, jadi gitu. Iya, sudah menjawab kamu itu. Mulai ini ya keringetan ya kayaknya iya. ya. Ini jokesnya udah diambil semua soalnya sama Mbak Inaya ya, udah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Inaya. Tenang, habis ini bukan jokes kamu aja yang aku ambil, keamananmu juga. Kayaknya di depan ada ninu-ninu. Iya, ada tukang bakso kali ya. Oke, kita ke Kanjeng Gusti Bre lagi. Gimana sih selama ini dengan privilege, apalagi memiliki nama begitu ya, Kanjeng Gusti Bre. Wah, ini kan berat nih, cukup berat. Tapi kalau privilege yang dirasakan oleh Kanjeng Gusti Bre selama ini seperti apa itu? Bagaimana memikul beban seberat itu? Ya tentunya saya juga saat saya jumeneng ya Mas, saya juga banyak berpikir gitu ya, bahwa saya bisa berada di sini hari ini sebenarnya bukan karena saya juga kan Mas, sebenarnya gitu. Saya hanya anak umur 24 tahun di saat itu, sekarang saya umur 28 gitu ya, dan saya menjadi pemimpin itu secara insidental ya sebetulnya, bukan karena achievement, bukan karena apapun gitu.
karena memang insidental aja gitu. Karena kebetulan saya keturunan, saya kebetulan secara ayah saya ya Mangkunegoro ke-9, ibu saya Gusti Putri Mangkunegoro 9 gitu. Jadi ya di satu sisi ya ketika saya jumeneng itu menjadi suatu amanah, suatu kewajiban. Tapi di satu sisi juga suatu privilege karena saya mendapatkan rekognisi itu, mendapatkan amanah itu secara insidental itu tadi Mas ya. Ya bisa dibilang pemimpin instan yang karbitan juga gitu. Karena tanpa pengalaman, tanpa knowledge juga sebenarnya. Saya dulu lulusan hukum, pengacara di Jakarta gitu Mas. Jadi sesuatu yang tidak relate lah sebenarnya gitu. Tapi ya menurut saya bagaimana saya berdiri di sini hari ini dengan segala apapun itu yang saya miliki melalui karena Mangkunegaran. Itu menjadi suatu kesempatan bagi saya untuk bagaimana ya sekarang saya udah jumeneng, saya sekarang umur masih muda sudah menjadi Mangkunegoro yang ke-10. Sekarang saya di era hari ini bisa melakukan apa gitu. Ya kayak itu baru di situ kalau kita bicara achievement, kita bicara impact, ya di sini waktunya sekarang gitu. Ya kalau menjadi pemimpin itu menurut saya menjadi pemimpin itu bukan achievement sih Mas gitu. Jadi pemimpin itu suatu amanah, suatu tanggung jawab dan itu suatu perubahan mindset dan cara hidup yang berbeda gitu. Kalau dulu mungkin saya belum punya tanggungan, saya belum punya institusi, saya mengambil keputusan pasti untuk diri sendiri, untuk keluarga saya, untuk teman-teman saya gitu ya. Sekarang segala sesuatu yang saya lakukan sudah pasti untuk kepentingan institusi saya, untuk kepentingan Mangkunegaran, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan budaya gitu. Jadi ya udah faktor individu itu udah menurut saya udah cukup dilepaskan gitu ya Mas ya. Jadi dengan privilege juga pasti datang responsibility juga lah Mas. Tapi ya responsibility itu menurut saya adalah opportunity untuk bisa membuat impact yang lebih besar untuk orang yang lebih banyak juga gitu. Oke. Ya, terima kasih Mas. Ya. Nah, apakah ini juga berpengaruh dalam hal mencari jodoh? Jodoh. Sulit gak sih bagi seorang Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro 10 untuk mencari jodoh? Cari jodoh ya gak susah Mas, gak susah. Karena ya ini kan zaman udah 2025 ya Mas ya. Jadi ya kebebasan memilih itu udah ada. Tinggal ada yang mau milih saya atau enggak. Tapi ya untungnya udah ada Mas, untungnya udah ada. Gitu. Iya. Jodohnya harus masyarakat biasa atau dari putri juga? Oh enggak Mas, kita semua sama aja kok Mas. Sama aja tuh. Ada yang mau daftar? Iya, ampun banyak banget yang mau daftar. Aduh. Tapi privilege yang paling dirasakan sejauh ini seperti apa sih? Privilege Mas, waduh kalau jujur ya Mas, saya gak terlalu mikirin ya Mas ya. Saya cuma berpikirnya saya sekarang ada di mana, saya bisa berbuat apa gitu aja sih. Ya mumpung masih muda ya Mas ya, masih energetik. Saya juga emang orang senang berkegiatan, senang kerja juga gitu ya. Karena dulu ya kebiasaan waktu zaman masih lawyering kita kerja dari pagi sampai pagi gitu ya. Itu menjadi habit dan menjadi kesenangan saya lah gitu. Untuk ya hari ini kita bisa berbuat apa, besok bisa berbuat apa, besok lagi bisa berbuat apa. Ya yang penting untuk saya semakin banyak orang, keluarga, komunitas yang saya bisa bikin bahagia, saya bikin senang, nah itu udah kebahagiaan terbesar saya sih Mas, sejujurnya. Wih keren. Tadi kesini Kanjeng Gusti Bre naik taksi loh. Bener naik taksi? Iya Mas, naik taksi. Gak ada pengawalan gitu? Apa Mas? Gak ada pengawalan? Gak ada Mas, enggak lah. Kita ya mumpung masih muda Mas, kita masih menikmati masa muda. Iya, putra mahkota loh. Kita berikan tepuk tangan untuk Kanjeng Gusti Bre. Saya kembali lagi ke Peter Scherer. Saya mau terima kasih dulu loh. Oke, silakan. Sama almarhum Gus Dur, ya kan. Berkat almarhum Gus Dur, saya jadi ada Jong Cindo di sini. Jong Cindo. Jong Cindo. Ya kan. Peter Scherer, penggemar Alan Scherer. Betul sekali. Kenapa sekarang jadi pengusaha bukan pemain bola? Main bola di Indonesia. Hah? Memang gak bakatnya aja. Oh emang gak bakat. Bakatnya lebih ke entrepreneurship. Bakatnya cari duit. Wih, Yes. cari Mau? duit.
Ajarin dong ke teman-teman kita nih gimana cari duit. Oh, enak cari duit di Indonesia. Oh iya? Iya, enak banget. Kok bisa dibilang enak? Biasanya pengusaha itu, entrepreneur itu selalu pinter mencari peluang. Benar gak? Ya. Peluang itu datangnya dari masalah. Betul gak? Nah, Indonesia ini banyak masalahnya. Oh, maksudnya itu. Benar. Banyak masalah yang paling bisa sering diduitin nih, ya kan? Iya. Nah, contohnya usaha saya, betul ya. Saya kan ada perusahaan namanya Wahyu. Kita memang membantu warung-warung makan, gitu, supaya mereka bisa naik kelas. Kita lihat nih, warung makan kok, waduh, ini tempatnya kok gelap, ya kan? Tuh makanannya ini udah dari kapan masaknya, terus juga kotor dan sebagainya. Wah, saya lihat opportunity nih sebenarnya. Kalau Gojek bisa bantu ojek, ya kan? Nah, Wahyu kita mau bantu untuk warung makan bisa naik kelas. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bisa lihat sebenarnya opportunity itu dari masalah yang ada di sekitar kita dulu. Yang bisa kita duitin sebenarnya. Oke, semua jadi duit ya? Bisa, semua jadi duit. Apa aja yang dilihat jadi duit? Betul, selama ada masalah. Selama ada masalah. Oke, kalau gitu kita cari masalah bareng-bareng gimana? Karena bisa jadi duit ternyata ya. Tapi kan di tengah label beruntung karena turunan bisnis. Nah, ini bagaimana dengan label tersebut, kalau Peter melihatnya? Apakah ini bisa dibilang sebagai beban atau justru ini menjadi cara begitu ya, label ini menjadi cara untuk memuluskan langkah bisnis dari Peter? Ya, sebenarnya kalau bisa dikatakan saya memang keturunan pebisnis, tapi bisnis yang saya jalani justru mulainya dari nol. Saya tidak melanjutkan sebenarnya gitu. Tapi saya bersyukur, maka itu juga privilege. Saya privilege mendapatkan orang tua yang mendukung saya untuk bisa memulai sesuatu dari nol juga. Gitu. Biasanya kan mungkin ada orang tua yang ayo lanjutin gitu kan, mau apapun passionnya, backgroundnya, tapi tetap ujung-ujungnya lanjutin orang tua, ya kan. Punya sekolah tinggi, ujung-ujungnya jaga toko gitu. Nah, kebetulan kalau saya tidak seperti itu. Saya mendapatkan orang tua yang mendukung impian saya seperti apa. Saya maunya seperti apa. Nah, jadi memang kalau impian saya pengen punya usaha yang bisa kasih impact buat banyak orang. Gitu. Karena saya lihat nih, negara semakin maju, ya kan? Kalau kita bicara ya, negara semakin maju, researchnya dikatakan bahwa masyarakatnya semakin egois. Negara semakin maju, lebih akhirnya orang-orangnya lebih semakin memperhatikan diri sendiri. Nah, ini kan sedih banget. Kita ingin Indonesia maju sebenarnya, tapi kita tidak ingin agar hal-hal semacam itu terjadi. Kita ingin agar nilai-nilai yang ada di Indonesia zaman dulu bisa tetap terjaga sampai hari ini. Nah, itu sebenarnya yang diajarkan oleh orang tua saya. Bagaimana nilai-nilai gotong royong, nilai saling membantu, nilai-nilai persatuan. Nah, itu yang terus diajarkan. Makanya ketika dibilang, yuk bikin perusahaan. Perusahaannya tapi jangan fokus ke diri sendiri. Bagaimana perusahaannya itu bisa bernilai bagi banyak orang, bisa membantu banyak orang. Nah, itulah sebabnya kenapa Wahyu berdiri. Saya pengen agar perusahaan saya ini, kalau bisa bantu banyak orang deh, banyak yang bisa terbantu lewat usaha. Oke, menarik sekali. Tapi kabarnya juga Peter ini cucu dari seorang pengusaha besar, pemilik Kongguan. Kongguan di rumah saya isinya rengginang Peter. Ini kayak drama Cina ya. Ternyata dia adalah anak dari CEO apa? Peter anak CEO Kongguan. Ya. Jadi sebenarnya enggak. Saya bersyukur aja punya darah bisnis yang dialirkan dari keluarga saya. Tapi bagaimana darah bisnis itu bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi bisa memperkaya banyak orang. Sebenarnya itu intinya. Oke ya, itu tadi kita berikan tepuk tangan dulu untuk Peter. Gusti Bre lagi, iya, Kanjeng Gusti pastinya kan punya harapan besar ini ya untuk terus bisa mempertahankan tradisi, tapi juga bisa sekaligus menjadi jembatan bagi para penerus kita untuk tetap mengedepankan tradisi dan juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat begitu ya. Apa pesan dari Gusti Bre untuk penerus kita?
Iya Mas, mungkin saya juga mohon maaf teman-teman, mungkin setelah pertanyaan ini saya harus mendahului ya Mas ya. Oke, karena baik. ada kegiatan lain. Ya sayang sekali ya. Padahal tadi udah mau daftar yang banyak tadi ya, putri-putri di Mohon maaf sini. ya teman-teman semua ya. Tapi ya, Silakan. ya gini teman-teman, saya rasa di era modern ini ya, saya rasa antara ada suatu kekosongan lah Mas gitu menurut saya. Kekosongan di gaya hidup di masyarakat gitu ya, menurut saya. Oke. Bahwa nilai-nilai ini nilai-nilai yang ada di budaya kita, di budaya Jawa kalau untuk konteks saya, tentunya adalah nilai-nilai yang udah hidup selama ratusan tahun ya Mas ya. Iya. Ratusan tahun, tapi di satu sisi ternyata setelah kita pelajari, kita mengetahui sebenarnya apa yang sudah ada lahir selama ratusan tahun itu bahkan di era hari ini itu sebenarnya masih sangat relevan. Kenapa masih sangat relevan? Karena masih sangat bisa diaplikasikan di situasi hari ini. Nah itu di Mangkunegaran kita percaya bahwa pengaplikasian nilai itu adalah yang paling penting gitu. Bagaimana nilai-nilai ini bisa hidup itu juga harus menjadi sesuatu yang aplikatif, sesuatu yang relevan, kontekstual untuk menjawab permasalahan yang ada di era hari ini gitu. Mungkin salah satu contohnya hari ini di era yang kita sangat concern dengan lingkungan karena memang sepatutnya kita concern ya dengan kondisi perkembangan lingkungan yang ada secara global gitu ya. Ya nilai-nilai yang ada di budaya kita sebenarnya udah mengedepankan itu dari awal bahkan. Bahwa ya kita sebagai manusia kita lahir untuk mengindahkan dunia. Kita lahir untuk bagaimana ada di dunia untuk merawat dan membuat dunia itu menjadi lebih baik. Oke. Dan kalau kita melihat secara konkret bahkan teman-teman, bahkan misalnya Mas ya, bagaimana memproduksi pakaian, memproduksi batik misalnya dari zaman dulu gitu ya. Ya memang secara rantaian produksinya juga sudah green gitu ya. Dengan natural coloring yang hari ini menjadi suatu narasi yang penting, suatu bagian produksi yang penting gitu ya. Dan lain-lain tentunya. Ini udah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat kita teman. Jadi suatu yang luar biasa. Nah sekarang menurut saya bagaimana budaya ini bisa bermain di peran di era hari ini adalah ya mengisi kekosongan itu dengan nilai-nilai yang berasal dari diri kita sendiri gitu. Dari akar kita, dari lulur-lulur kita. Jadi secara sense familiarity-nya dan kedekatannya itu menurut saya udah ada secara langsung gitu. Jadi ya Mangkunegaran berharap kita bisa terus berkembang dan dengan segala sesuatu yang kita lakukan, dengan segala kegiatan, dengan segala budaya yang kita pancarkan di Mangkunegaran, semoga bisa menjadi solusi dari kehidupan dari masyarakat hari ini. Kita menciptakan direct impact, mungkin di titik hari ini belum, tapi kedepannya pasti arahnya akan ke sana gitu ya. Karena kalau tidak bisa melakukan itu, untuk apa juga ada Mangkunegaran gitu Mas. Jadi ya eksistensi ini, privilege itu tadi, ya saya rasa tanpa di backup dengan aksi konkret dan tindakan nyata dan impact yang direct dan real, ya saya rasa juga nggak relevan gitu Mas. Jadi ya ini proses yang panjang teman-teman, tapi pesan terakhir saya mumpung masih muda, proses itu adalah sesuatu yang esensi dari setiap pengembangan diri. Jadi mumpung masih muda jangan buru-buru. Kenal orang semakin banyak semakin baik, karena dari setiap orang pasti kita bisa belajar. Pergi ke banyak tempat itu definisinya macam-macam ya teman-teman ya. Bisa tempat itu organisasi, bisa sekolah, bisa komunitas. Di setiap tempat pasti teman-teman juga bisa belajar 1-2 hal baru gitu. Jadi ya mumpung masih muda, lihat dunia sebanyak-banyaknya, dapetin perspektif sebanyak-banyaknya, coba hal sebanyak-banyaknya. Karena saya juga sering bilang, tanpa mencoba mungkin teman-teman bisa gagal, tapi tanpa mencoba pasti nggak ada keberhasilan gitu. Jadi ini umurnya, ini waktunya, maksimalkan aja, nikmati aja prosesnya karena hidup kita, perjalanan kita masih panjang. Jangan ambil jalan pintas karena sesuatu yang instan masih juga akan instan gitu. Manfaatkan waktu ya teman-teman ya. Manfaatkan waktu selalu dan nikmati prosesnya gitu Mas. Jadi tidak ada yang memburu-buru, teman-teman tidak ada yang menuntut. Teman-teman hanya bisa menjadi seorang pribadi yang ya setiap hari harus lebih baik dan lebih baik lagi. Terus itu berkarya, aja, Mas. Ya. Jangan kebanyakan rebahan gitu ya maksudnya ya. Terima kasih banyak semuanya dan Metro TV, terima kasih juga untuk undangannya. Mbak Inaya, Mas Peter, terima kasih banyak. Sayang sekali Gusti Bre ada agenda lain, tapi kami punya cenderamata untuk Kanjeng Gusti Bre.
Sekali lagi Kanjeng Gusti Bre, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Jong Indonesia Festival 2025. Kami persilakan pemimpin redaksi Metro TV Bapak Budianto untuk menyerahkan cindera mata kepada Kanjeng Gusti Bre. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Sehat selalu Kanjeng Gusti Bre, sampai berjumpa lagi. Mari. Iya. Baik. Koh Peter, kami persilakan untuk bergeser sedikit ke tengah. Iya, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Boleh nggak sih nggak duduk? Saya pegangin lagi, iya. Saya pegangin lagi. Iya. Hah? Oh iya. Iya, jadi saya berdiri aja ya. Jangan dong. Ini masih 3 jam lagi, Mbak Inaya. Kan saya juga nggak nyari kedudukan. Iya. Jadi saya Iya. berdiri aja nggak apa-apa. Beneran. Beneran. Pokoknya Beneran. kalau mau duduk, duduk ya. Bayarnya sama, berdiri sama duduk. Kayak angkot. Jangan. Ya udah, saya berdiri juga kalau begitu. Ya. Maaf ya. Kalau mau berdiri semua berdiri, udah silakan semuanya. Ya. Enggak, kita aja di sini berdiri ya. Oke. Maaf ya, Kok. Ko Peter, jadi menarik ya. Kalau kita bicara soal, ya silakan. Soal perintis, pewaris, ternyata yang paling penting penglaris. Ya, harus ada penglaris ya. Gimana sih Ko Peter melihat masa depan Indonesia? Anda optimis tidak? Indonesia Emas 2045. Wih, harus selalu optimis, ya kan? Cuma masa depan itu ditentukan oleh masa kini, betul nggak? Oke. Nah, makanya saya sangat berharap pemuda-pemudi Indonesia untuk hari ini tidak melupakan seperti yang tadi Mbak Inaya katakan, identitas Indonesia. Kenapa? Karena setiap hari ini kita kerjaannya dihujani oleh berbagai macam informasi, betul ya? Entertainment dari luar, nilai-nilai dari luar, kemudian juga faham-faham dari luar. Ya. Wah, setiap hari, benar gak? Setiap hari pasti kalian pegang handphone, nonton, menikmati sosial media dan lain-lainnya. Nah, itu luar biasa. Hampir setiap hari kita dihujani. Nah, karena itu saya sangat berharap bahwa hal-hal yang dari luar itu jangan sampai merusak hal-hal baik yang dari dalam. Gitu. Bagaimana kita benar-benar bisa menjaga nilai-nilai Indonesia yang tadi saya udah katakan, sopan santun, gotong royong, tolong menolong dan lain-lainnya gitu. Jadi saya berharap memang pemuda-pemuda Indonesia hari ini yang membuat nanti di 20 tahun lagi benar-benar Indonesia Emas bisa terwujud. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Ko Peter. Harus optimis selalu ya. Harus selalu optimis. Namanya juga pengusaha, harus optimis. Oh iya, betul. Iya. Gak boleh pesimis. Harus selalu optimis, lihat semuanya cerah terang. Wih, cerah, terang, dan ada celahnya. Iya. Oke, nah saya ke Mbak Inaya lagi. Mbak Inaya kan banyak juga anak muda yang lahir di keluarga yang punya privilege, di keluarga yang berpengaruh. Pernah merasakan seperti takut tidak bisa sebaik orang tuanya. Saya harus bisa lebih baik dari orang tuanya. Misalnya Mbak Inaya, orang tuanya presiden, minimal wapres lah. Mbak Inaya, pernah nggak berpikir, seharusnya saya wapres nih, gitu. Iya, saya juga emang pengennya gitu. Saya tuh Oh ya? mempertanyakan apakah betul saya ini anak presiden apa enggak. Kok buktinya sampai sekarang saya nggak jadi wapres. Iya. Gitu. Iya. Tapi kayaknya jalan saya udah ketutup. Karena bapak saya udah nggak ada. Oke. Kalau saya sendiri yang harus ganti ganti aturan kayaknya susah ya. Jadi kayaknya saya nggak punya. Iya. Tapi pernah merasa seperti itu, terbebani bahwa saya harus lebih baik dari orang tua saya? Enggak, kalau gini, kalau saya harus lebih hebat dari orang tua saya nggak ada. Karena saya udah tahu itu nggak mungkin. Udah kan nggak mungkin, udah ngaku aja saya ngaku kalah gitu. Kalau bahkan kalau saya mungkin kayak tadi katanya Gusti Bre gitu, ada di dalam posisi di mana ini tapi apa tadi ya, kalau bahasanya Gusti Bre itu insidental gitu, kecelakaan. Saya enggak gitu ya. Cuman saya ini salah orang tua, Mas. Kok bisa? Saya tuh kayaknya suatu ketika dulu sebelum dilahirkan, Tuhan tuh kayaknya ngomong sama saya, kamu mau nggak jadi anak presiden gitu. Terus saya kan langsung ngebayangin, mau lah, masa nggak mau jadi anak presiden. Ternyata salah presiden. Yang ini presidennya nggak punya duit.
Gitu. Nah jadi akhirnya nggak dapet jabatan gitu, nggak dapet cuan. Susah jadinya. Tapi poinnya sebenarnya saya ingin minta pertanggungjawaban Ko Peter sebagai cucu dari Kongguan. Ko Peter harus bisa menjawab keresahan kami. Bapaknya di mana? Tolong jawab, bapaknya di mana? Ya kan? Siapa yang sampai detik ini masih nanya? Tuh, bapaknya di mana? Ko Peter, silakan dijawab. Ko Peter. Saya klarifikasi dulu, saya bukan cucu Kongguan, tapi saya fotoin keluarganya. Iya. Oke, gini. Kalau misalnya poinnya sebenarnya bukan lebih-lebihan ya. Kalau buat saya, kalau menurut saya, ya udah. Hari ini tuh orang suka mempertanyakan, kamu mah enak, pasti lahir dari keluarga ini pewaris, kamu akan jadi gini gitu. Gampang buat kamu. Saya nggak akan menolak itu. Maksudnya gini, kalau ditanya hari ini kita ngomongin 28 Oktober, kita ngomongin apa buat Indonesia, kami berdua nih bertiga paling nggak layak jawab itu, karena kami privilege, gitu. Kayaknya kejem banget di titik dimana awal mulai race-nya aja itu jelas nggak sama. Dan sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang privilege? Pertama, punya kesadaran itu dulu, bahwa ini race-nya nggak sama loh, bahwa privilege itu dia kan berdasarkan identitas ya. Kan identitas itu kan bukan hanya suku atau agama ya kan, tapi kan dia banyak gitu, dan identitas itu banyak banget gitu jenisnya. Dan artinya kalau ada identitas yang diistimewakan, berarti ada identitas yang diberikan oleh orang lain supaya identitas yang istimewa itu bisa jadi istimewa. Nah, jadi kami tuh nggak berhak, kalau buat saya yang saya pelajarin dari Gus Dur, maaf ya ngomongnya Gus Dur mulu, saya kenal itu doang sih. Malah dia melakukan itu semua karena privilege-nya gitu. Dia tuh orang paling privilege deh, saya tuh selalu bilang dia tuh orang paling privilege Indonesia Raya, beneran. Pertama dia laki-laki, ya kan? Ya udahlah, kita semua tahu laki-laki privilege-nya lebih tinggi hari ini, gitu. Bukan hari ini, maksudnya memang secara umum. Yang kedua, dia orang Jawa. Ingat, Jawa adalah kunci, ya kan? Iya, untuk teman-teman yang di Jawa kita harus paham bahwa ada orang-orang yang listrik di daerah lain itu harus hilang hanya untuk memenuhi yang di Jawa, misalnya. Jadi itu privilege, gitu. Yang ketiga, dia ini Muslim. Artinya agamanya mayoritas, ya kan? Dan Muslim bukan sekedar Muslim, Bung. Ya kan, dia bukan Ahmadiyah yang harus ngumpet-ngumpet gitu misalnya, ya kan? Dia benar-benar mayoritas. Dia orang NU. Udah Sunni, NU pula, ya kan? Dan bukan hanya NU sembarang NU nih. Dia bukan misalnya bapaknya ketua cabang desa Wonokromo di puncak gunung sana, enggak. Bapaknya, kakeknya beneran yang bikin gitu. Jadi privilege-nya luar biasa. Sekolahnya di luar negeri, meskipun gak lulus. Dulu Gus Dur itu sekolah di Mesir, ya. Sekolah dan lulusan Mesir itu dua hal yang berbeda. Nah, ya kan? Ya. Udah gitu, kurang apa lagi coba? Dia jadi presiden, kan ngeselin banget. Kayak seluruh privilege itu ada. Tapi yang menarik adalah yang beliau lakukan itu kemudian menyadari bahwa kalau ada identitas saya yang diambil, yang diistimewakan, berarti ada keistimewaan yang lain yang diambil. Dan kita harus memperjuangkan itu. Merit itu harus selalu diperjuangkan. Dan beliau kemudian menggunakan privilege-nya untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan kelompok lain, gitu. Dulu ada salah satu sahabatnya yang suka ngomong gini, kalau orang tuh ya berdiri untuk kelompoknya sendiri itu mah banyak, tapi berapa banyak dari kita yang mau berdiri untuk kelompok orang lain? Kita kasih tepuk tangan. Itu fungsinya privilege hari ini kalau buat saya yang saya pelajari itu.
Apakah saya bisa? Masih jauh. Tapi moga-moga selalu diingetin sama teman-teman. Itu aja. Baik, dan kami juga akan membuka sesi tanya jawab untuk para mahasiswa di sini yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Kami persilahkan, boleh langsung angkat tangan, berdiri dan sebutkan namanya siapa. Oke, Mas yang ada dua tuh, yang sebelah kiri dulu deh, yang pakai batik biru. Nah, silakan berdiri. Namanya siapa Mas? Dari mana? Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya nama saya Muhammad Andika Brana. Di sini saya dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Aku ingin bertanya ke para narasumber. Mungkin di sini aku ingin mengutip dari teori dari Abraham Maslow. Kalau nggak salah dia bilang, for the man who is extremely and dangerously hungry, there other interest exist but food. Jadi kan mungkin di sini mau ngebahas tentang privilege tersebut ya mungkin. Karena kan di sini semakin orang udah memenuhi kebutuhan sehari-harinya tuh mereka semakin kritis gitu. Terus kalaupun ada orang yang belum memenuhi kebutuhan sehari-harinya, apapun yang dipikirkan tuh hanyalah bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Contoh makanan gitu. Jadi makanya apakah dari para narasumber ini merasa dengan teori dari Abraham Maslow itu apakah betul gitu dengan mungkin tanda kutip privilege yang kalian rasakan ini, apakah kalian menjadi semakin kritis? Karena kalau tadi lihat dari Pak Peter sendiri kan bisa melihat kalau dari warung makanan sekitar tuh bisa dilihat kalau ada yang bisa dikritis juga gitu mengenai kayak makanan ini udah basi atau belum, karena nanti dari Pak Peter sendiri tuh bisa menginnovasikan juga. Terus dari narasumber yang lainnya juga merasa kalau banyak sekali inovasi yang bisa diciptakan. Mungkin apakah itu bukti nyata dari teori Abraham Maslow tersebut kalau privilege itu membuat seseorang itu semakin kritis gitu. Tapi mungkin saya ingin meng-highlight bagaimana kaum yang sekiranya itu tidak privilege itu bisa kritis juga walaupun kaum tersebut tuh memiliki kebutuhan juga seperti makan ataupun kuliah dan bagaimanapun itu kan jadi pikiran juga gitu. Mungkin bagaimana kita bisa kritis juga tapi kita menanggung banyak beban seperti kebutuhan sehari-hari bahkan kebutuhan primer dan sekunder lainnya gitu. Mungkin terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Keren pertanyaannya. Apakah dengan privilege seseorang yang punya privilege bisa menjaga sikap kritis? Nah, ya, saya rasa sangat baik ketika orang yang punya privilege itu relevan dan mau melihat sesamanya. Saya punya satu yayasan, Mas. By the way, terima kasih buat pertanyaannya. Saya punya yayasan namanya YSBM. Tadinya singkatannya sebenarnya Yayasan Semua Bisa Makan gitu. Tapi karena ditolak, jadi akhirnya namanya diganti Yayasan Saluran Berkat Mandiri gitu. Tapi sebenarnya tujuannya supaya semua orang bisa makan. Kenapa? Karena memang selama puluhan tahun ini saya lebih banyak berkecimpung di dunia makanan dan juga anak-anak. Saya melihat banyak anak-anak yang kurang beruntung yang mereka sulit untuk belajar. Kenapa sulit untuk belajar? Ya ujung-ujungnya makanan memang. Ini by the way soal bukan MBG-an. Siapa yang mikir begitu? Enggak kok, iya. Nah, jadi cari aman, saya cari aman aja udah di sini. Silakan. Jadi memang ada anak-anak yang di dalam yayasan saya itu mereka bilangnya sudah SD kelas 5, tapi hitung-hitungan aja masih belum bisa. Terus kita teliti apakah memang selain kalau kita bicara sistem pendidikan lah ya memang ada kesalahan, tapi juga ternyata memang setiap hari makannya apa sih? Mie instan, terus kemudian leher ayam, ya kulit cuma daging dari leher ayam dan ceker gitu ya. Terus kemudian ada juga yang mereka tidak bisa makan karena memang orang tuanya kesulitan dan lain-lain. Akhirnya pada saat di dalam yayasan saya, kita ngajarin juga sangat sulit sebenarnya karena memang kurang mendapat asupan makanan yang baik gitu ya. Terus kemudian mereka juga datang banyak yang dalam keadaan lapar, kemudian kita mau ajarin apapun juga susah gitu. Jadi sampai akhirnya memang kita melihat bahwa kebutuhan perut ini jadi yang utama. Jadi makanya di dalam saya mengelola warung makan ataupun tempat makan, kita punya keinginan agar tempat makan yang kita bantu mereka harus sukses. Tapi ketika mereka sukses, mereka jangan lupakan ada orang-orang yang kekurangan makanan di sekitar rumah makan tersebut. Harapannya adalah ketika rumah makan itu sukses, dia bisa membantu banyak-banyak orang yang
butuh makanan di sana gitu. Jadi poinnya saya adalah privilege itu adalah sebuah tanggung jawab sosial sebenarnya. Bagaimana kita bisa menggunakan privilege itu justru agar kita bisa melihat bahwa di luar sana banyak loh yang bisa kita bantu lewat apa yang kita punyai. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Ko Peter. Dan mungkin untuk Mbak Inaya juga kami persilakan untuk menjawab sekaligus memberikan closing statement harapannya untuk pemuda-pemudi kita di masa depan untuk Indonesia yang lebih cerah. Kami persilakan. Ya, kalau tadi ini Maslow itu ya, buat yang nggak tahu, Maslow itu dia adalah apa sih dia? Sosiolog ya. Dia itu ini apa namanya? Teorinya dia apa? Dia bilang yang paling kebutuhan paling besar apa? Enggak, hari ini jelas teorinya dia salah. Kebutuhan paling besar adalah kuota sama colokan. Itu nggak dimasukin sama Maslow. Nah, ya kan belum ada zaman dulu. Oh iya. Nah, tapi gini, bahwa misalnya ketika kita bicara soal apakah dia akan berbanding lurus gitu, berarti sebenarnya kalau itu akan makin kritis, ya enggak juga. Bahwa tadi saya bilang race-nya itu beda ya. Startnya beda kalau untuk orang yang privilege. Tapi kalau dia nggak punya stamina yang baik, dia nggak punya teknik yang baik, dia nggak bergerak, dia nggak latihan, dia nggak ngapa-ngapain, nggak bisa juga gitu. Jadi sebenarnya itu hanya pembuka privilege itu. Tapi bukan berarti dia tidak penting. Saya ngambil contoh kalau tadi apa namanya Ko Peter kan dengan yayasannya gitu ya. Kami di anak-anak Gus Dur kemudian kan come up dengan jaringan Gus Durian gitu ya. Ini yang apa namanya? Kami punya privilege untuk membuat jaringan Gus Durian, tapi yang jadi menggerakkan jaringan Gus Durian, apakah adalah orang-orang yang privilege? Enggak, kebanyakan enggak. Yang kritis, mereka yang kritis-kritis itu enggak gitu. Nah, jadi sebenarnya itu hanya satu bagian kecil aja, masih banyak faktor lain yang lebih banyak gitu. Tapi bukan berarti dia nggak penting. Penting hari ini, penting punya kesadaran kita ini siapa. Penting untuk menyadari sebenarnya kekuatan kita apa. Penting untuk tahu bahwa apapun yang kita punya, identitas kita itu sebenarnya mengandung kekuatan. Jadi kalau hari ini kita mau ngomongin Indonesia 2045, emas, ya kita mulai harus punya kesadaran itu. Kalau tadi saya bilang teman-teman ini adalah generasi strawberry, saya yakin kalian juga nggak suka digituin. Dan saya bisa bilang ke orang-orang yang selalu bilang generasi Z itu adalah generasi strawberry dengan bilang bahwa mereka salah banget. Generasi yang mereka sebut gampang belenyek ini, kayak strawberry, ini yang menggerakkan kita hari ini. Ketika kita bilang Indonesia gelap, mereka loh yang turun duluan untuk jadi lampu, untuk jadi cahaya. Kalian yang turun duluan. Kalau hari ini masih banyak PR di kita, kalian tuh udah turun duluan. Kami, kakak-kakak kalian harus mengakui kalian jauh lebih baik dan kami bangga banget. Tapi itu enggak cukup. Saya sih berharap hari ini kita ngomongin soal 28 Oktober, itu jadi titik banget buat kita. Untuk benar-benar mulai menggunakan kekuatan kita. Kekuatan kita itu, si identitas kita, itu adalah privilege kita. Gunakan. Kalian mungkin bisa aja ngomong, lah aku gak punya privilege apapun. Loh, kalian itu loh, kalian punya handphone dengan kuota. Kalian bisa sekolah, kalian bisa ada hari ini di sini. Kalian punya informasi lebih. Kalian sudah punya privilege yang jauh. Berbeda dibanding teman-teman kalian yang lain, gak semuanya punya. Jadi saya hari ini cuma pengen ngajak kita semua punya privilege dalam bentuk yang berbeda-beda. Ayo kita pakai itu sebagai kekuatan. Ayo, kalau kita cuma nungguin pemerintah, kita nungguin negara untuk menciptakan Indonesia 2045 sebagai Indonesia emas. Mohon maaf nih, kan saya untuk nikah sama Jimin itu lebih besar. Gitu. Jadi satu hal yang selalu saya pelajarin, Gus Dur selalu bilang pada kami bahwa yang bikin Indonesia adalah Indonesia hari ini, yang bikin dia bisa jalan, yang bikin Indonesia bisa maju, yang bikin Indonesia dikenal di luar,
itu bukan pemerintahnya, bukan mereka, tapi kalian semua, kalian tulang punggungnya. Simpul-simpul sosial itu yang bikin Indonesia jadi Indonesia. Wow. Jangan berhenti jadi gelombang besar. Kita akan ciptakan gelombang besar untuk Indonesia 2045. Baik, sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Inaya. Dan terakhir closing statement dari Coach Peter. Kalau kita ingin melangkah lebih jauh lagi memaksimalkan potensi dari pemudi dan juga pemuda kita, apa sih langkah pertama yang harus kita siapkan dan bagaimana untuk mencapai goal tersebut? Yes, pertama-tama saya ingin kembali menekankan bahwa zaman boleh maju, zaman boleh modern. Terima kasih. Boleh. Maklum kok, suara minoritas memang suka di... Suara minoritas. Oke, Jong Cindo mau bicara. Oke, saya kembali mengulang, saya pengen share kalau sebenarnya zaman boleh maju gitu ya, zaman boleh modern, tapi kembali ingat bahwa kita Indonesia. Kita harus cinta tanah air kita harus cinta sesama kita, dan kita harus rubah yang tadinya negara maju itu biasa self love, selalu bilangin self love, tapi bagaimana kita bisa merubah self love jadi share love, ya. Bagaimana kita yang tadinya punya, suara saya dimatikan nih minoritas nih. Ya, aman. Ya. Bagaimana tadi self love menjadi share love, ya. Kemudian bagaimana kita punya privilege bisa menjadi punya purpose sebenarnya. Nah, karena itu saya berharap ya dengan adanya para pemuda di sini, ini bakal menjadi tulang punggung 20 tahun lagi Indonesia Emas 2045. Saya ingin mengulang tadi perkataan Bapak kita yang terdepan bahwa kita dilahirkan di Indonesia itu karena Tuhan yang memilih kita, ya kan? Kita tidak bisa memilih kita ada di negara apa, tapi Tuhan memilih kita untuk kita bisa lahir di negara Indonesia. Tapi kita bisa memilih kita ingin dikenang sebagai apa kelak nanti. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Coach Peter dan juga Mbak Inaya. Wow. Semoga semakin terus menginspirasi ya Mbak Inaya dan juga Ko Peter. Kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya lagi untuk bukan masa kampanye. Baik, kita akan memberikan cindera mata untuk kedua narasumber kita. Iya. Dan kami undang Direktur Utama Metro TV Bapak Arief Suditomo. Apakah baik, kepada pemimpin redaksi Bapak Budianto, kembali kami undang untuk naik ke atas panggung untuk memberikan cindera mata. Yang pertama untuk Coach Peter Scherer. Kita berikan tepuk tangan. Dan selanjutnya pemberian cendera mata dari Bapak Budianto untuk Mbak Inayah Wahid. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Budianto. Tolong masih di atas panggung dulu Pak Budianto, kita akan foto bersama. Silakan di sebelah sini Mbak Inayah, Coach Peter dan juga Pak Budianto. Iya. Kami persilakan untuk sesi foto. Baik. Silakan teman-teman mengambil foto terbaik untuk Bapak Budianto, Mbak Inayah dan juga Coach Peter. Bagaimana? Sudah cukup? Baik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapak Budianto, Mbak Inayah, sehat selalu, Coach Peter, sehat selalu, iya.